Kembali di kabar siang, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari ini. Usai menempuh perjalanan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Istana Bogor sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Acara pertemuan Presiden Prabowo dan Erdogan diawali dengan diperdengarkannya dua lagu kebangsaan dari kedua negara. Setelah itu pemirsa, ada dentuman meriam kehormatan untuk menyambut Kepala Negara Presiden Erdogan dan dilanjutkan dengan inspeksi pasukan upacara. Acara inti pertemuan kenegaraan akan diawali dengan pertemuan tatap muka antara Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan. Selanjutnya, kedua kepala negara akan melakukan pertemuan bilateral yang membahas isu-isu strategis dan penandatanganan dokumen. Acara akan diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan di halaman Istana Kepresidenan Bogor. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yohanes Leonardo yang berada di lokasi. Ardo, saat ini sedang berlangsung pertemuan apa, Ardo? Ya, Rendra menjawab pertanyaan Anda mengenai pertemuan empat mata ataupun tatap muka secara khusus antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden RI atau Republik Indonesia Prabowo Subianto berlangsung secara empat mata dan secara khusus tertutup. Hanya dilakukan oleh kedua presiden, di mana pertemuan ini akan berlangsung untuk kemudian dilanjutkan. Kemudian nanti akan ada pertemuan bilateral tingkat tinggi antara kedua belah pihak, dan ini yang berbeda dengan pertemuan yang sekarang berlangsung, karena untuk pertemuan yang sekarang berlangsung adalah pertemuan tertutup selama kurang lebih 15 menit untuk kemudian berlangsung, kemudian nanti ada pertemuan bilateral yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan melibatkan jajaran parlemen dari Turki yang ikut bersama Presiden Erdogan maupun juga menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menyambut Presiden Erdogan dan rombongannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dan kemudian pemirsa dan juga Rendra, untuk kemudian pembahasan di dalam tentunya sangat menarik dan sangat tentunya kita nantikan, karena memang sejak kemarin pemerintah juga melalui beberapa sektor termasuk dari Kementerian Agama maupun juga Kementerian Luar Negeri ini sudah menyampaikan beberapa isu maupun juga beberapa pembahasan strategis yang akan dibahas oleh kedua presiden ini, karena memang menyambung statement ataupun juga pernyataan dari delegasi Turki pada tahun 2022 tepatnya pada KTT G20 yang berlangsung di Bali di November 2020 lalu, di mana Turki yang dihadiri juga langsung oleh Presiden Erdogan pada saat itu juga menyampaikan komitmen mereka untuk mengikut sertakan Indonesia dalam 21 negara yang akan dijalin kerjasama bilateral antar negara, di mana Indonesia sendiri akhirnya dikunjungi oleh Presiden Erdogan pada tanggal 11 dan juga 12 Februari 2025. Artinya beberapa kerjasama lintas sektoral yang sudah disebutkan oleh beberapa kementerian Indonesia, diantaranya di bidang pendidikan. Kemarin Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa akan membahas mengenai dan akan mendorong bentuk kerjasama berupa pendorongan mahasiswa Indonesia untuk lebih banyak dan lebih aktif lagi kemudian untuk mengenyam pendidikan di Turki. Selain itu juga di bidang global ada kerjasama spesifik di isu-isu strategis global, terutama yang berkaitan dengan kedamaian dunia, diantaranya seperti dinamika yang terjadi di Suriah maupun juga di Palestina menjadi fokus utama dari kedua belah negara, yang memang sudah sejak lama ini cukup vokal untuk beberapa isu kemanusiaan di Timur Tengah maupun juga di Palestina. Kemudian berikutnya ada di bidang ekonomi kelautan, ada pembahasan mengenai kerjasama perawatan armada kapal Pertamina hingga juga pembuatan kapal rumah sakit yang digodok oleh kedua belah negara. Selain itu di bidang pertahanan juga kemarin disampaikan oleh pemerintah bahwa untuk sektor pertahanan sendiri memang ada beberapa hal. Yang menarik, ada beberapa hal terkait pengembangan produksi frigate merah atau kapal tempur yang coba dikembangkan oleh Indonesia. Kemudian juga ada pengembangan dialog soal produksi kapal selam dan wahana tanpa awak, serta kemudian juga ada produksi jet tempur generasi
kelima. Dan jika bicara soal kerjasama antara Turki dan juga Indonesia, relasi yang sudah terjadi cukup lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka sekalipun, ini cukup masuk akal jika kemudian Turki melihat Indonesia sebagai mitra strategis. Mengapa demikian? Karena jika kita melihat kemudian rekam jejak dari kedua belah negara, sejak jalur perdagangan dibuka pada saat itu di sekitar tahun 12 Masehi, memang Indonesia ini menjadi titik masuknya beberapa tokoh-tokoh Turki untuk kemudian menyebarkan agama maupun juga berdagang. Selain itu, letak Indonesia yang berada di pertemuan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menjadi salah satu nilai strategis bagi beberapa ahli yang mengamati, bahwa kemudian ini yang juga relevan kemudian dengan Turki yang berada di pertemuan benua Eropa dan juga benua Asia. Artinya kita akan menantikan joint statement yang akan diberikan ataupun juga konferensi pers yang akan diberikan oleh kedua belah presiden pasca pertemuan tertutup dan nantinya pertemuan bilateral antara kedua belah pihak yang dihadiri oleh jajaran menteri dan juga parlemen dari kedua belah negara. Sementara demikian, Rendra. Baik, terima kasih Yohannes Leonardo, informasi langsung dari Istana Bogor.